Di zaman yang serba digital ini, kebutuhan bersosial media adalah kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang. Setiap orang membutuhkan sosial media untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Pertemanan yang dibentuk di dalam dunia sosial membentuk sebuah relasi kesalingan, saling memahami, saling mengasihi, dan lain-lain. Kemudian hal tersebut merembet pada bagaimana budaya umat Islam zaman sekarang untuk mengucapkan Selamat Natal. Jadi ada beberapa perspektif karena orang Muslim pun dikaitkan dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengharamkan bahwa umat Islam untuk mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Tapi ada beberapa juga ulama yang memperbolehkan hal tersebut. Di antaranya adalah Profesor Muhammad Quraish Shihab. Jadi memang ada beberapa ulama yang memperbolehkan, juga ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan. Kemudian kita melihat dari perspektif umat Kristen terhadap teman yang beragama Islam yang mengucapkan Selamat Natal kepadanya. Bagi umat Kristen, hal tersebut adalah wujud dari bentuk rasa saling menghargai, terus saling berbagi kebahagiaan antara sesama. Bagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh umat Kristen itu juga dirasakan oleh umat Muslim. Nah, maka umat Muslim mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristen adalah sebagai bentuk sebuah rasa ikut merasakan sukacita kebahagiaan di hari raya mereka. Nah, karena dari hal tersebut itu menimbulkan atau memunculkan rasa solidaritas yang ada di antara umat beragama, baik itu beragama Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Ketika saya menanyai seseorang dari yang beragama Kristen, ia menjawab bahwa ia merasa sangat berterima kasih dan merasa sangat senang karena hari rayanya juga dihormati, juga membawa kesenangan bagi sesama manusia. Kemudian ketika saya bertanya kepada salah satu teman saya yang beragama Muslim, yang dia juga seorang program studi agama-agama, dia mengatakan bahwa hal tersebut sebenarnya diperbolehkan dan sebagai bentuk menghargai, bukan sebagai bentuk meyakini atau membetulkan hal tersebut. Nah, perlu dipertegaskan juga bahwa hal tersebut diperbolehkan karena alasan kemanusiaan sepanjang tidak berdampak pada keyakinan beragama. Sebenarnya hal tersebut itu sudah dicontohkan oleh dai-dai zaman now, seperti contohnya ada Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Beliau kan sangat bertoleransi tinggi terhadap sesama umat beragama. Seperti contoh, kalau teman-teman tahu itu ada programnya beliau yang bernama Login. Jadi beliau itu berdiskusi diskusi damai lah kepada sesama umat beragama sebagai bentuk rasa toleransi beliau. Beliau juga selalu menggaungkan terkait dengan moderasi beragama, toleransi beragama yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya Indonesia ini menjadi negara yang aman, damai, tanpa ada perselisihan yang mengatasnamakan agama. Karena sesungguhnya semua agama itu pasti mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Jadi teman-teman, meskipun terdapat perbedaan pandangan perbedaan pendapat juga dari misalnya dari agama Islam, ada yang membolehkan, juga ada yang tidak. Tetapi sebenarnya bahwa mengucapkan Selamat Natal itu dari dua sudut pandang dari yang beragama Islam maupun beragama Kristen. Itu sebenarnya tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi, untuk menimbulkan rasa cinta damai antara sesama umat beragama. Intinya untuk menuju hal-hal baik lah. Tidak ada niatan buruk sama sekali, selama itu tidak mempengaruhi atau tidak menjadikan orang itu kehilangan imannya dalam beragama. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal tersebut.
dia juga sebagai umat muslim, dia juga tetap meyakini dengan keberadaan Allah. Sebagai umat Kristen, dia juga tetap merayakan hari rayanya tersebut.